Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di kelas At-Tadrib jilid 1 ya. Kita buka dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan kita semua diberikan kesehatan umur panjang, semuanya yang dalam keadaan sakit, keluarga kita semua diberikan kesembuhan ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah bisri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Baik, pada malam hari ini kita sudah sampai pada materi ke 51 Pak ya. Kita coba analisa kata per kata ya. Pak, Ibu semuanya. Nah, yang pertama kira-kira ini apa bacaannya? Wasani ya. Wasani. Oke. Jadi bacaan seperti itu dikarenakan yang pertama ya memang itu adalah kalimat huruf, sedangkan hukum kalimat huruf hukumnya mabni. Nah, kemudian untuk yang kedua, kira-kira jadi apa ini Bapak, Bu? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Sehingga hukum mubtada adalah rofa ya. Cuma sekarang kita harus menentukan tanda i'rabnya, Bapak Ibu. Kira-kira jadi apa? Tanda i'rabnya itu menggunakan apa maksudnya? Kok bisa dibaca wasani? Oke, ini benar menjadi mubtada, cuma rofaknya menggunakan muqaddar. Jadi kalau diterjemah wasani dan adapun yang kedua. Ya. Kemudian untuk asani sendiri karena berupa isim yang diakhiri ya lazimah atau disebut apa? Isim mangkus. Isim apa, Pak? Isim Maksur atau mangkus. mangkus? Isim mangkus. Kenapa disebut isim mangkus? Karena diakhiri ya lazimah. Yang diakhiri iya. Ya lazimah. Jadi rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah. Terus setiap mubtada pasti butuh yang namanya khobar. Nah, disinilah khobarnya. Maka cara bacanya adalah an-naumu ya, jadi khobar. Adapun bentuk dari an-naumu, kalau kita lihat di kamus, apa artinya an-naumu, Bu, Pak? Tidur. Apa? Tidur. Nah, ini bentuknya apa kira-kira Bapak, Bu? Masdar. Oke, fi'il madinya adalah nama. Orang yang tidur itu disebut apa? Naimun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. An-naimu. Nama fi'il mudhari'nya yanamu. Jadi untuk bisa mentasrif nama yanamu nauman itu ya harus tahu sampelnya, muthabaqahnya yaitu apa, Pak? Yang sama dengan nama yanamu kira-kira apa? Kalau sona yasunu itu bukan ya yaf'ulu. Yang yaf'alu apa? Kira-kira yang wazan yaf'alu tapi berupa bina apa ini? Ajwaf. Ayo. Khofa ya khofu. Oke, khofah ya khofu. Jadi kalau bisa mentasrif khofa ya khofu, maka ya bisa juga seharusnya mentasrif nama ya namu. Coba Bu, ada yang mentasrif nama ya namu? Nama ya namu naum Nama ya namu lanjut. namu nauman wa Terus? manamatan. Wa huwa naimun. Jangan manamatan, Bu. Manaman saja, Bu. Oh iya. Wa manaman. Wa Terus? huwa naimun wa zaka manumun. Nggak Nam. usah wadaka, Bu. Oh enggak usah ya, Ustaz. Nggak usah ya. Nam la tanam. Ya.
Manamun, manamun. Ya, nam la tanam. Manamun, Oke. manamun. Jadi untuk bisa mentasrif ibu bapak semuanya, untuk bisa mentasrif itu sebenarnya ambil sampelnya saja. Ambil sampelnya, kalau mau yang ajwaf wazan fa'ala yaf'alu ya samakan dengan khofa yahofu. Tapi kalau yang fa'ala yaf'ulu samakan dengan sona yasunu. Sehingga kalau qoma yakumu, nah nanti lihat saja perbedaannya di mana. Misalnya dalam fi'il amar, kalau yang fa'ala yaf'alu menjadi 6. Nah, kalau yang fa'ala yaf'ulu nanti seperti sun atau kum, seperti itu, Bu. Pak. Baik. Nah, tinggal kita mencari harokat terakhirnya, yaitu berupa di sini apa? Dibacaan naumu. Kenapa? Karena ini jadi khobar, maka hukum khobar bagaimana Bapak Ibu semuanya? Rofa. Rofa. Maka ketika kita tentukan i'rabnya adalah rofa, maka ya kita harus melihat tanda i'rabnya. Rofanya menggunakan dhammah, apa menggunakan wawu, apa alif, seperti itu. Nah, cara menentukan ini kembali pada bentuk isimnya. Kira-kira isim apa naumu, Bapak Ibu semuanya? Model dari isimnya berupa isim Mufrad. isim mufrad. Maka kalau isim mufrad rofaknya menggunakan Doma. dhamma. Ya sudah, jadilah bacaannya wasani an-naumu. Oh, berarti yang kedua adalah tidur. Nah, baik, berikutnya Bapak Ibu semuanya kita coba tebak kira-kira apa i'rabnya dan apa bacaannya. Ayo i'rabnya terlebih dahulu. Kalimat setelah an-naumu ini apa kira-kira? Jar. Ya, ini jar sekaligus majrur. Maka tinggal baca bacaannya apa Bapak Ibu semuanya? Ala Al-Ghairi. Al-ghairi. Kemudian kenapa gak tanwin? Oh, ternyata ini belum sempurna, ini masih butuh sandaran. Maka setelahnya itu kita i'rab menjadi Mudofun ilaih. mudhafun ilaih. Dan itu hampir dipastikan Bu ya. Setelah kata ghairah itu wajib menjadi Mudhafil. mudhaf ilaih. Gitu. Apa dalilnya? Wastasni majruran bi ghairi mu'raba, itu dalam alfiyahnya. Maka mustasna dengan kata ghairah atau dengan kalimat ghairah majruron, harus dijarkan menjadi mudhaf ilaih. Kemudian masih belum sempurna karena kalau kita terjemah ialah tidur ala ghairi, ya, pada selain, nah kan belum sempurna. Selain apa? Hay'ah, bacaannya seperti itu. Jadi apa hay'ah? Hai ati. Hayati. Hay'ati, oke. Masih Sama kurang ya. Nah, tidur pada selain hay'ah apa artinya, Bu? Pak, apa Bapak Ibu semuanya? Keadaan, Bu ya, Pak. Keadaan. Keadaan atau ya biasanya disebut kegiatan, kalau dalam program itu disebut hay'ah itu kegiatan, keadaan. Terus masih belum sempurna kan maknanya? Masih butuh sandaran lagi, maka kita jadikan apa? Mudhaf ilaih. Nah, cuma kita menganalisanya itu untuk kalimat ini, harokatnya itu dibaca apa? Coba bacaannya apa Bapak Ibu? Ala ghairi hayatil. Mutamakkinin. Ya, untuk mendapatkan kata mutamakin itu dari mana? Kita harus mentasrifnya. Apa kira-kira fi'il madinya? Mutamakin. kana. Ya, tamak Tamak kana. kana. Maka kalau mau tahu tasrifan dari tamak kana ini harus tahu wazannya, yaitu berupa Ala. tafa'ala. Maka ini berupa sahih akhir, ya mudah saja cara mentasrifnya. Tafa'ala ya tafa'alu. Misalnya takassaro ya takassaru, isim fa'ilnya adalah mutakassirun. Berarti menjadi Mutamakkinin. ya mutamakkinun. Ada yang masih lemah sorobnya, siapa Pak? Saya, Pak. Ya. Jadi ambil sampel saja Pak Arif. Harus hafal Oke. memang, kalau memang nggak mau capek-capek ke
kamus. Tapi kalau lihat di kamus itu Pak, kalau sekarang Pak Arif itu kadang lengkap seperti itu. Hmm. Ah, lengkap langsung mutamakin diartikan dan dikasih harokat seperti itu. Maka jadilah bacaannya wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini yang artinya coba kita terjemah dan adapun Dan adapun yang kedua yang kedua an-naumu adalah Yaitu tidur ialah atau yaitu tidur ala ghairi di Atas selain atas atau pada selain pada selain keadaan hayatil keadaan mutamakkini yang tetap. ya keadaan yang tetap merapatkan. Jadi ini istilah yang mutamakin dalam hal ini. Merapatkan pantatnya. Oke. Terus kemudian bacaannya apa, Pak? Ibu semuanya lanjut ya, lanjut. Wafi bak bin Oke, gampang ini kita coba buka langsung bacaannya sudah ketahuan. Tinggal i'rabnya. Wafi ini berupa harfu istinaf. Kemudian untuk fi sendiri berupa jar jar majrur huruf jar jar, majrur ya jar majrur sekaligus ini ternyata jadi khobar muqaddam Ibu, Pak. Ya, khobar muqaddam. Dan ialah di dalam sebagian sudah sempurna tidak kira-kira? belum. Nah, sebagian apa seperti itu? Maka di sini dilanjutkan sandarannya, maka dibaca apa? Musafil matni Matni Ya, ini sering kita baca, sering kita temukan nusahil matni. Oke, dan adapun atau kita terjemah dan di dalam sebagian redaksi kitab matan. Nah, kitab baru ini matan. mubtada'nya. Jadi sebagai penyempurna juga ya. Cuma kebetulan khobarnya disebut duluan. Ayo, bacaannya apa ini? ziyadatun ziyadatun Menjadi apa kok bisa ziyadah? ziyadatun Ya, menjadi apa irobnya Bapak Ibu semuanya? rofa Rafa domah. Ya, mubtada menjadi apa maksudnya? Menjadi mubtada muakhar. muakhir. Ya. Jadi di dalam sebagian redaksi ada tambahan seperti itu ziyadatun tambahan. Jadi kalau mau disambung ya lanjut Bu, nggak boleh tanwin ziyadatu minal ardi atau mau diwakaf di sini kemudian ini isinya dijadikan badal ya harus tanwin ziyadatun tambahan yaitu berupa kata minal ardi. Ardi Ya seperti itu. Tapi kalau mau dilangsungkan tambahan lafadz minal ardi ya langsung tidak boleh tanwin seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam sebagian redaksi itu ada tambahan kata minal ardi. Yang merapatkan pantat itu kemana? Ya ke bumi. ke bumi. Merapatkan apa? Bimak adihi. Ini jar majrur dan idhofah gampang Bapak Ibu ya semuanya. Coba sekarang Pak Jaka atau siapa coba bacakan sampai di sini. Bisa diulangi ini sudah dibuka i'rabnya kemudian eh, nanti sambil diterjemah. Kemudian saya coba nanya-nanya sorobnya. Ayo siapa yang mau uji coba terlebih dahulu bacaan ini sampai di sini? Wasani Ayo siapa Pak? Sebutkan nama dulu Pak. Ini 13 orang yang hadir malam ini. ya Pak Arif Ya silakan Pak Arif. sudah tadi ya. Iya coba mulai dari awal wasani terjemah. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkinin wa fi Oh, ba'di kok tanwin Pak? mutamakkini. Ya, oke. Sambil terjemah. Dan Adapun yang kedua adalah an-naumu yaitu tidur ala ghairi hayatil mutamakkini di atas selain merapatkan merapatkan wafi ba'di nusahil matani
ziyadatun, dan Dan di dalam di sebagian dalam sebagian naskah ya, ya redaksi atau naskah sama. redaksi matan ziyadatun, ada tambahan ya, Ya ada tambahan ada tambahan minal ardi, yaitu lafat minal ardi lafat minal ardi bimak adihi, ya pada dengan ya tempat duduknya. Jadi maksudnya merapatkan pada bumi tempat duduknya. Ya pantatnya lah Pak. Maksudnya di situ. Coba saya mau tanya Pak Arif, kalau ziyadah tadi artinya apa? Tambahan ya. Kira-kira apa bentuk dari ziyadah itu Pak Arif? Dar. ziyadah. Itu sudah dijawab sama ibu-ibu. Ziyadah itu artinya Masdar. tambahan, diambil dari kata zada. Ada. Zada fi'il mudhari'nya Yazid. yazidu, terus Yazid, masdarnya adalah ziyada, ziyadatan. masdar, Ya, masdar. Sama dengan cara mentasrifnya ini sama dengan apa? Ba'ah, Yabi'u. yabi'u, terus Bai'atan. enggak bai'an kalau yang ba'a yabi'u. Jadi kalau masdar dari sulasi mujarrad itu Pak Bu semuanya Mbak itu simai sehingga tidak menetapi satu bentuk, tidak tertentu wazannya seperti itu. Ada kalanya fi'alatun seperti ziyadatun, ada kalanya fa'lun seperti itu. Dan itu sudah sepakat ulama ya bahwa masdar dari sulasi mujarrad itu simai sehingga cara mengetahuinya adalah harus buka kamus ya. Qomah yakumu. Kauman. kauman, Oh, mana ada kiaman, kiaman, bukan kauman. Kauman itu artinya kaum. Kaum. Kalau kiaman berdiri. Nah, qalah yaqulu kaulan. Ya, coba apalagi yang contoh bina ajwaf. Haba. Haba Yahabu. yahabu haibatan. Ya. Haibatan. Terus ada khafa yahafu Khaufan. khaufan. Kemudian saroh yasiru Khairan. Sayyiran. khairon. Jadi macam-macam ya nama masdarnya. Masdar dari sulasi mujarrad ya. Baik, kemudian ziyadatan sudah ketemu ya, ziyadatun minal ardi atau ziyadatu minal ardi bimak'adihi. Kalau mak'adi ini apa Bapak Ibu semuanya? Cara menerjemahnya tadi artinya apa? Tempat duduknya ya, maksudnya ya pantatnya Bu. Namun kalau secara terjemah ini ya, lafadznya ini berupa apa ini Bu, Pak? Bisa ditasrif tidak? Kok ada? nggak bisa. Ya, kok ada itu apa artinya? Kok ada duduk? Duduk. Ini bentuknya apa? Apa Pak? Hmm. Tempat, Pak. Tempat duduknya. Berarti berupa isim, Mak. Makan. Makan. isim makan. Bisa ditasrif coba. Kok ada? Kok ada yakudu? Yakudu? Kok dan? Ku'udan Bu. Kemudian. Kok ada? Kok ada? Jadi kalau fi'il lazim wazan fa'alah itu Bu, itu masdarnya kebanyakan ikut wazan fu'ulan. Jalasah ya jelisu julusan. Yang lazim ikut fa'alah, ikut wazan fa'alah ya. Fa'ala yaf'ilu. Wa fa'alal lazimu babuhu fa'al. Wa fa'alal lazimu misla qa'ada. Lahu fu'ulun bitiradin
Jadi kalau qa'ada wazannya masdarnya adalah fu'ulun. Jadi qu'udan. Maka kalau ditasrif qa'ada yaqudu qu'udan Wa mak'adan. wa mak'adan fahuwa Qa'idun. wa dzaka. Mak'udun. Terus Eh, Uq'ud. uq'ud la. La taq'ud. Terus mak'adun. Mak'adun. Ya, mak'adun. Jadi mak'adun itu tempat duduk. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu semuanya? Ini mungkin sedikit nah, materinya untuk malam ini. Tanya Ustadz, Ya Bu, kenapa Bu? tadi yang ziyadatun kalau ditanwin kan minal ardinya jadi badal ya Ustadz? Ya Bu. Ziyadatun minal ardi. Kalau nggak ditanwin ziyadatun minal ardi, berarti minal ardinya jadi apa biasa? Jar majrur apa Di idhofah Bu, tapi idhofah ya? idhofahnya itu ini kan tanda kutip. Jadi maksudnya tambahan lafad ya harus seperti itu. Faz. Karena gak mungkin Iya. mudhaf ilaih itu terdiri dari huruf jar. Iya. Oke. Heeh. Jadi Iya, ini iya. dianggap satu ungkapan lah, namanya apa? Hikayah, sering juga pernah saya sampaikan. Jadi seakan-akan bilang ziyadatu minal ardi, penambahan lafad minal ardi ya seperti itu. Hafaz, iya. Ya. Dan terjemahannya ya memang seperti itu maksudnya di situ. Jadi yang kedua adalah tidur tidak dalam keadaan yang merapatkan. Dalam sebagian redaksi itu merapatkan pada bumi, tidak ada seperti itu. Apa? Dalam sebagian redaksi itu ada tambahan merapatkan ke bumi, tempat duduknya atau pantatnya itu. Tapi redaksi yang ada juga tidak menggunakan minal ardi, cukup mengatakan ala ghairi hayatil mutamakkini. Mungkin ini sudah dipahami Bu maksudnya. Iya. Maksudnya duduk yang memungkinkan atau merapatkan itu ya gak usah ada kata-kata. Kalau namanya duduk ya pasti duduk ke lantai atau ke bumi seperti itu. Iya, iya, Ustaz. Iya, berarti Makanya, didofahkan ya. ke lapas. Iya betul Bu. Heeh. Sehingga di sini dikatakan apa ini tambahannya ini seharusnya lanjut ini. Sedangkan lafadz bumi, lafadz ardun, Wal ardu jadi dibacanya gimana? wal ardu Wal ardu. Jadi apa wal ardu Pak, Bu? Ada. tada Mubtada. Wawunya ya biasa istinaf atau wawu hal ya. Kalau wawu hal itu berarti begini maksudnya. Keadaan adanya lafadz ardu seperti itu loh. Itu laisat biqaidin biqaidin. Itu berupa bukan berupa qaid. Tahu qaid Bapak Ibu semuanya? Yang mengikat Pak, qaid itu Pak Arifnya. Qaid itu yang mengikat. Yang mengikat itu ada atau tidak gak berpengaruh, itu namanya qaid loh. Bukan qaid. Kalau qaid seakan-akan ada seperti naat, itu qaid namanya Pak. Jadi kalau gak ada qaidnya itu bisa lari ke orang lain pemahamannya seperti itu. Ketika mengatakan ja'a Zaidun, tidak ada kata alimunnya, bisa jadi yang apa larinya kepada Zaid yang bodoh seperti itu. Tapi kalau sudah ada kata alimun, itu tentu pada yang alim. Sehingga kata alimun itu disebut dengan qayyid. Seperti itu. Namun ini dikatakan bahwa lafadz ardu itu bukan qayyid, artinya bukan suatu yang harus ada yang mengikat. Oke. Makanya dalam sebagian redaksi itu ada yang tidak ada, tapi dalam sebagian redaksi yang lain ada tambahan minal ardi. Itu, Pak. Lanjut, Pak. Ya, coba ini bacaannya apa? Kayaknya ringan materi malam ini ya. Bacaannya wa kharaja. Kita tinggal lihat targetnya. Yang jelas kalau waw terletak setelah titik ya istinaf. Kemudian kharaja sendiri berupa fi'il
mati. Mati. Ya, kalau di akhirnya fathah berarti mabni fathah. Sudah dibaca khoroja. Oh iya, Bu. Tadi belum dibahas ya. Wal ardu laisat ini kan mubtada. Khobar dari wal ardu ada di mana? Laisat. Bikoidin. Bikoid. Ya, jumlah dari laisat biqaidin. Kalau yang qaidin sendiri ini adalah khobar dari laisat. Karena laisat beramal sebagaimana amalnya kana Pak ya. Ya Pak Arif ya, Pak, Bu, semuanya Iya, Ustaz. disebut amil nasih atau nawasih, beramal sebagaimana amal kana. Yang mustakir, Ustaz. Dan kebanyakan itu khobarnya kalau nggak salah Pak, laisa itu memang jar majrur seperti ini Pak. Banyak. Coba carikan laisa kamislihi syai'un, ya kan? Laisa khobarnya terdiri kamislihi. Terus Jar majrur. alaisallahu bikafin. Kamil. Alaisallahu biahkamil hakimin. Iya Pak. Kalau nggak salah itu ada di Alfiyah bahwa umumnya khobar dari laisa terdiri dari jar majrur atau terdiri dari syibhul jumlah. Baik, lanjut wa kharaja dan keluar. Ayo lanjut bacaannya apa Pak, Bu? Fil mutamakin. Fil mutamakini sudah tadi sudah dibahas. Mutamakin bentuknya isim fa'il dari tamakkana. Sekarang hukumnya jar karena dimasuki ba. Dan keluar dari kata-kata mutamakin, apa kebalikan dari yang tidak merapatkan? Nah, bacaannya apa? Ini sekaligus ini fa'il Bu, ma masdariyah. Suatu keadaan atau ya dzaraf itu apa? Waktu ya. Masdariyah dzarfiyah. Karena kalau dijadikan isim mausul kurang pas. Ialah sesuatu. Nah, sedangkan yang dimaksud itu adalah suatu waktu Bu ya, maksudnya kan keluar dari kata-kata mutamakin di waktu dia, seperti itu seakan-akan Pak. Kenapa di i'rab menjadi masdariyah dzarfiyah ya. Di waktu andai dia tidur. Ayo, jadi launa. Kalau nama, coba tasrifannya apa Bapak Ibu semuanya? Nama? Nama ya. Oh, tadi sudah ya. Nama ya namu. Oh iya, nama. Iya kan ya namu. Nama ya namu, nauman. Tapi nauman jamaknya itu menggunakan kata niyam. Jamak dari kata naumun itu Bu ya. Itu wal anamu niyam dalam selawat itu. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu lailan niltah wal anamu niyam. Di waktu Isra, cerita Isra Mi'raj itu kan. Di waktu malam engkau berangkat ya. Sedangkan manusia dalam keadaan diam, dalam keadaan tidur. Kenapa Pak, Bu? Terus kemudian malauna maqaidan. Sudah ya, filenya disimpan ya. Dia ya di waktu andai kata ia tidur, dia siapa? Ya orang yang punya wudhu tadi. Qaidan. Jadi apa kira-kira ini Bu, Pak? Semuanya i'rabnya? Hal. Jadi hal, oke, sepakat. Jadi hal menjelaskan keadaan dari tidurnya itu seperti apa kan? Jadi kalau hal itu seakan-akan terletak setelah kaifah seperti itu. Kaifa naumuhu, bagaimana keadaan tidurnya seperti itu Bu, baru dijawab qaidan. Jadi kalau definisi hal yang sekarang itu sudah diartikan seperti itu loh Bu. Di an-nahwu at-tadribi itu juga saya tulis seperti itu.
Kalau dulu kan yang dinamakan hal, isim yang dibaca nasab menjelaskan keadaan dari sahibul hal, keadaan yang samar ya. Keadaannya seperti apa? Nah, kalau sekarang definisi hal itu ada penambahan yang bisa atau pantas dari pertanyaan setelah pertanyaan kaifah seperti itu. Jadi seakan-akan bilang bagaimana keadaan tidurnya? Baru ada qaidan dalam keadaan duduk. Jadi ini satu kata atau seakar dengan mak'ad tadi qa'adah fi'il madinya. Terus qaidan bacaannya apa, Bu, Pak? Ghairo. Oke, jadi kalau ghaira itu kita jadikan sifat langsung bisa, Bu. Jadi kalau qaidan langsung ghaira mutamak kinin, karena setelah apa namanya mustas Ghairah. alat istisna ghaira pasti jar menjadi mudhof ilaih. Kecuali mudhof ilaihnya dibuang, Pak, Bu. Kalau dibuang menjadi apa? Pernah dengar enggak? Kalau mudhof ilaih dari ghaira ketika dibuang maka dia akan dibaca Mabni Ustaz ya. mabni. Mabni apa? Mabni doma. Mabni dhamma menjadi ghairu. Nah, sama dengan qablu. Asalnya qablahu ba'dahu menjadi qablu ba'du. Ghairahu menjadi ghairu. Seperti itu. Wadmum bina'an ghaira in adim tamah lahu udhifa nawiyan ma'udima qablu ghairuh ba'du diantaranya hasbu awwalu. Terus kemudian nama huruf ataf namanya sendiri berupa fi'il madhi, fa'ilnya disimpan. Ini hal lagi. Bagaimana tidurnya? Imam. Kalau mudah film yang dibuang menjadi domah tapi tetap fi mahali nasab Ustaz ya. Iya, Pak. Mabniun ala dhammi fi mahalli. Asbin. Ya, kalau fi mahalli ya tetap nasab, Pak. Betul. Ya, karena dia zorof Ustaz ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Au ala kofa. Oke, ini mungkin agak apa ya, kata-kata kofa ini apa, Bu? Coba, ini dua kalimat. Pernah dengar istilah kofa? Apa artinya kofa? Apa, Bu? Pak Azmi semuanya? Kofa Membuka. itu. Hah? Terbuka, membuka. Bukan. Kalau orang sering tidur itu disebut Abdul Kofa. Kofa itu tengkuk. Punggung. Ya, makanya kalau orang sering tidur itu hamba tengkuk, disebut Abdul Kofa, alami lakopnya ya. Terlentang Ustaz ya. Ya. Kenapa, Pak? Pak Azmi? Kenapa, Pak? Tidurnya terlentang gitu. Iya, terlentang. Terlentang gitu ya. Ya. Oh, bukan punggung ya, Ustaz? Bukan? Bukan punggung. Bukan, Kofa itu Oh, tengkuk. tengkuk. Jadi dia tidurnya bukan duduk, tapi iman, dia tidur dalam keadaan berdiri, au ala kofahu, atas tengkuknya, berarti tidur berbaring seperti itu kan? Kenapa, Pak? Nyandar mungkin gitu. Iya. Iya, bukan tidur biasa ini normal, Pak. Kofahu itu ya seperti ini. Yang jelas itu kan nggak ada remnya nanti di bawah seperti itu loh. Kalau duduk kan ada remnya seperti itu. Maka kenapa dalam secara hukum fikih kalau tidurnya itu disyaratkan yang bisa membatalkan wudhu adalah ala ghairi hayatil mutamakkini, yang tidur dalam tidak merapatkan pantatnya itu, tempat duduknya ke bumi. Jadi seperti ini ada beberapa ungkapan kan. Wa kharaja bil mutamakkini. Wa kharaja bil mutamakkini maksudnya keluar dari kata-kata mutamakkin. Ya, kalau mutamakkin itu kan nggak batal wudunya kan? Karena yang batal itu kalau ghairi hayatil mutamakin. Berarti kalau mutamakin dia
membatalkan wudhu, tidur yang mutamakin itu. Nah, seperti apa yang mutamakin itu? Ya, yang tidur rapat. Nah, maka di sini dijelaskan wa kharaja bil mutamakkini, ini contoh dari yang tidak mutamakin, malau namah Oh, iya. qaidan. Wairu mutamakin, duduk tapi gak rapat ini. Makanya disyaratkan itu yang duduk itu juga, kalau di fikih itu ada yang rinci Basmi. Ada yang tidak terlalu kurus bilangnya, tidak terlalu gemuk. Kalau di Safinah itu Basmi. Kenapa? Kalau terlalu kurus kan tulang yang kena. Jadi bisa jadi itu wairu mutamakin juga walaupun duduk Lepas juga masuk akal, dia. Kang. Kenapa, Pak? Lepas juga dia nanti. Iya. Kalau terlalu gemuk itu hampir juga sulit. Artinya dia itu ketahan atau dia jangan-jangan keluar tapi karena saking gemuknya nggak terasa seperti itu loh. Maka ya entah ini ya, saya pernah ngaji seperti itu. Syaratnya itu jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Ya artinya mu'tadilan, harus sedang. Postur tubuhnya atau berat badannya sedang. Tapi sedang itu kan relatif juga. Ya yang penting mungkin jangan terlalu kurus tulang semua kan. Ya sedetail itulah maksudnya. Menjelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani kalau nggak salah. Menjelaskan tentang itu. Baik. Nah, au nama iman. Nama iman itu ia juga bisa membatalkan kalau tidurnya dalam keadaan berdiri. Berdiri. Au ala kofahu, atau dia tidur terlentang atas tengkuknya tersebut, walau ini merupakan ghoyah atau qayyid dari mutamakin, dari kofahu Pak ya, walau mutamakinan. Tidur berdiri kalau tidur berdiri nggak mungkin mutamakin seperti itu kan, yang namanya berdiri nggak mungkin rapat kan. Tapi kalau tidur terlentang itu kemungkinan bisa juga mutamakinan pantatnya kan. Nah, Ya. tapi itu nggak termasuk juga karena masih ada celah besar, kemungkinan masih keluar seperti itu kalau nggak duduk, walaupun nempel pinggulnya ke bumi atau ke lantai. Kalau terlentang Pak Bu semuanya. Karena bacanya gampang maka bahas hukumnya. Coba saya mau tanya, mutamakinan jadi apa ini Pak? Bu, kira-kira jadi apa mutamakinan? Mana? Hal. Bubar. Jadi hal, ada khobar. Ini kok ikhtilaf kayaknya. Mana ini? Ada yang Khobar. mendukung hal Khobar, atau khobar. khobar? Diganti. Khobar. Kenapa? Kenapa diganti Mbak Siti? Bar. Saya Kenapa? nggak ganti, Ustaz. Bu, Saya Wais ganti. kan? Siapa yang bilang khobar tadi? Saya. Yang bilang hal maksudnya? Nggak ada yang ngaku. Tadi ada yang bilang Saya hal. Ustaz. Oh iya Bu. Nah, ini wawul hal, ini huruf syarat, ini jadi khobar tapi dari kanah yang Yang dibuang. Jadi Bu, kalau terletak setelah lau itu kebanyakan menjadi khobar dari kanah yang Yang dibuang. dibuang. Ya kan? Sering saya contohkan, walau hadidan, iltamis walau hadidan. Berilah mas kawin atau mahar meskipun berupa besi, seperti itu kan? Cincin besi. Kaihal musyrikun. Walau Karihal musyrikun. itu fi'il mati loh Pak. Oh iya. Kariha Kalau Pak. karya. Oh karya. Walau kafiron, ada seperti itu kan? Asalnya walau kahna kafiron. Walau musliman, walau kana musliman. Berarti karena nakis ya? Enggak, karena tam ini Oh, tam ya? cuma kena delete anunya, kanah dan isimnya. Coba baca di An-Nahwu Tadribi itu boleh, karena kalau nggak salah ada catatan di situ Pak. Kalau terletak setelah in dan lau, kanah dan isimnya kebanyakan dibuang. Dan itu dibenarkan oleh Alfiyah.
Kata Alfiyah, wa yahdhifunaha wa yabkunal khabar. Ulama itu biasa membuang kanah dan isimnya, wa yabkunal khabar, dan para ulama menetapkan khobarnya, berarti tinggal khobarnya. Kapan? Wa ba'dain, walau setelah in dan lau. Kathiron, dan itu banyak seperti itu. Dashtahar, dan juga biasa, umum, masyhur. Seperti itu. Kalau apa tuh? Innahu kana tawwaba. Ya enggak dibuang. Oh, Ya memang ya? maksudnya ya banyak itu berarti ya ada juga yang nggak dibuang seperti itu. Kalau di Al-Quran coba nggak tahu lah apa contohnya dalam Al-Quran, ada nggak walau qalilan, walau katsiran misalnya. Iyalah, tapi kalau hadis banyak, dalam hadis tak tahu dalam Al-Quran. Kalau ada semisalnya ada ya kan nggak apa-apa, kan cuma biasanya seperti itu. Artinya nggak wajib dibuang. Sehingga kalau ada ya nggak apa-apa. Lanjut Bapak Ibu semuanya, wasa lisu. Wasalisu. Lagi-lagi sama redaksinya dengan yang tadi. Untuk tarkibnya mubtada khobar dan mudhaf ilaih. Zawalul, Akli. Akli, apa zawal itu Bu, Pak? hilang. 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 Fi'il madinya Zala. adalah Yazulu. Zala. zalah. Zala. Zala. Ya, zalah hilang. Terus hilang akal. Maksudnya apa yang dimaksud hilang akal? Apakah otaknya hilang? Nah, ini jangan sampai salah. Ail ini badal, tapi badal kemana ini kira-kira? Zawalul akli. Zawalu. Ya, zawaluhnya ya, jangan ke akalnya. Maka dibaca ail golabatu ya. Zawal mu'annas, Ustaz. Zawal enggak, Bu. Itu golabah. Hah? Oh, zawal manas. Enggak, al-ghalabatu. Ya enggak juga, Bu. Ini masdarnya, Bu. Masdar ya. Walaba yaglibu walabatan. Dan Enggak ada yang walaban, enggak ada. Adanya waliban nanti yang biasa yang dipakai isim fa'il itu kan. Masdarnya walabah memang, Bu. Sama dengan ada yaitu wa ada yaitu idatan. Paham Bu ya? Wa ada yaitu Idata. idatan. Itu tak masdar, Bu, bukan tak Iya. muannas. Ail ghalabatu Alaihi. Alaihi. ya. Jadi kalau tak seperti itu enggak semuanya harus muannas, Bu. Iya. Marrotan juga masa diartikan muannas juga marrotan? Enggak. Terus bacanya apa ini? Maksudnya apa? Ghalaba itu artinya apa? Menang ya. Mengungguli atasnya seperti itu loh. Maksudnya Terkalahkan. terkalahkan. Terus Bisukrin. bisukrin, apa artinya sukrin? Mabuk. Mabuk. Mabu au marodin atau Atau sakit. ya. Ini sebenarnya cara memberi makna ba ini sebab seperti itu loh. Sebab apa? Mabuk atau sebab sakit, sehingga akalnya itu tak terkendali, gak nyambung. Yang dimaksud zaul akli itu ail ghalabatu alaihi, maksudnya gak nyambung akalnya sebab mabuk atau apa? Gila. Kok gila? Atau sakit. Au Jununin. jununin. Apa itu junun? Gila. Junun itu diambil dari kata apa, Pak? Apa Mas Soni? Ya. Nama junun itu sebenarnya Cinan. ya. Cin Ustaz. Jadi ngartikan ada ustaz saya yang kalau nggak wal majnunu dan dimasuki Majnun. jin bilang. Gila, majnun dimasuki jin.
Oke, jadi masdarnya jana ya, ya junu jununan. Ada isim maf'ulnya kadang yang dipakai majnun. Ya, jadi jana itu artinya ketutup ya. Kenapa orang gila itu disebut majnun? Karena akalnya Tertutup. tertutup. Kenapa bayi yang masih dalam kandungan itu disebut janin? Karena Karena tertutup. masih Tertutup. Tutup. tertutup. Ya, apalagi? Kenapa Kenapa Mas Wani? dinamakan jin, Ustaz? Kenapa disebut jin? Karena nggak Tidak kelihatan, terlihat. tertutup dari penglihatan disebut Jin. jin. Jadi itulah rahasianya kenapa Majnun itu disebut Majnun, orang yang gila karena akalnya tertutup. Kenapa janin itu disebut janin? Karena tertutup oleh perut ibunya seperti itu. Begitu juga kenapa disebut jin karena tertutup dari penglihatan. Au iuma in. In. Iuma apa? Ayah. Ya, apa namanya Bu Kurniati istilahnya? Ayan. Ayan itu apa? Bahasa kerennya Epilepsi. itu. Hah? Epilepsi. Epilepsi ya. Yang dipakai itu kadang muma alaih. Jadi maf'ul isi maf'ulnya sama dengan majnun. Tapi ini yang dipakai masdar semua ya. Jununin, yumain. Karena ini bukan orangnya, tapi ini penyakitnya ya. Sukrin ini kan masdarnya. Marodin ini masdar bukan marid, bukan isim fa'ilnya. Junun yang dipakai juga Masdar. masdar. Ini semuanya Ya. masdar. Au wairi dzalika atau selain itu. Bapak Ibu semuanya gampang ya. Coba bisa diulang nanti bacanya sampai selesai dan diterjemah juga. Saya Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diterjemahkah? Iya, terjemah. Wasani, adapun yang kedua, an-naumu, ya An-naumu. hayatil, yaitu tidur, Terus ala ghairi hayatil mutamakkinin, atas selain keadaan yang tetap. ya. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian redaksi matan, ziyadah Zia, dari bumi, Dari lafaz terus bimak adihi, di tempat duduknya, wal ardu, adapun nggak usah. iya wal ardu adapun lafat ardu Oh, wal ardu, adapun lafaz ardu, laisat batasan, bikoidi, bikoidin. Iya, bikoidin bukan batasan, bukan berupa bukanlah suatu yang batasan. suatu yang mengikat, Oh, kan koyit yaitu lah istilahnya biasanya gampangnya, dan lafat ardu itu bukan koyit. Ya kalau diterjemah lagi bukan sesuatu yang mengikat seperti itu. Terus wa kharaja khoroja dan keluar, bi mutamakinin, bil bi mutamakinin, dengan kata-kata dengan kata-kata yang tetap, ma, ya. yaitu sesuatu, lau nama, yang apabila seseorang itu tidur, idan, dalam keadaan duduk, ghairu Terus wairo mutamakinin, yang tidak tetap, ya au terus nama, atau au nama ko iman, atau tidur dalam keadaan berdiri, au ala kofahu, atau di atas terlentang, ya tengkuknya ya terlentang maksudnya. Lanjut. walaupun tetap posisinya. Wasalisu, adapun yang ketiga, zawalul akli, yaitu hilang akal.
Terus Batu, yakni menang. Alaihi, atas akalnya. Bisukrin, mengalahkan aja ini, mengalahkan kepadanya, kepada akal tersebut. Ya, yakni mengalahkan kepada akal tersebut. ya. Bisukrin, karena sebab mabuk. Au marobi, atau sakit. Au jununin, atau gila. Au igma'in, atau kayan. Au ghairi dalika, atau Selain itu, ya. Pak, bisa kira-kira Bapak Ibu semuanya atau ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Silakan. Sebentar lagi Tanya kita Ustaz, selesai. Ya, Bu. Monggo. yang setelah koidan goiro itu kan naat ya? Ya, Bu. Kita bisa irab jadi naat. Yang Ya, selain seperti itu. manutnya koidan atau Qaidan, Bu. ya selain hal jadi manut juga ya Ustaz? Iya, betul. Jadi kadang irab yang mudah untuk mengirab ghaira itu memang diikutkan saja. Dan di Al-Quran itu dipakai. Seperti halnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi itu Hmm. sebagai naat atau dijadikan badal sama. Kalau yang domir ini Ustadz yang ala kofahu, hu-nya ini Oh berarti iya, saya mau tanya itu. Ala qafahu. hu-nya Qafa ini berarti sendiri ke itu kan jar. Ya sebab menjadi majrur kan? Dia irabnya jar menjadi majrur. hmm, Jarnya menggunakan apa? Menggunakan apa Pak, Bu? Jarnya kasroh menggunakan muqaddar. kasroh muqaddarah. Jadi gini Pak, Bu semuanya, penulisan isim maksur kalau bertemu dengan domir itu yang asalnya kayak iya alifnya itu Bu, itu penulisannya diganti Bapak Ibu ya semuanya, diganti menjadi alif panjang. Jadi kalau ada kata Mustafa, kalau ditemukan dengan domir maka menjadi mus Mustafa, sofa alif jadi alif. Mustafahu. Ah, kok salah nulisnya seperti ini Mustafahu. Ya, ya itu kaidah imla'iyah atau kaidah penulisannya seperti itu. Misalnya majro, ya kan? Seperti ini kan? Kalau ketemu dengan alif diganti menjadi majrohu. hmm, Seperti itu. Jadi kofa itu penulisan asalnya ya pakai alif layinah seperti ya itu. Cuma kalau bertemu dengan dhamir maka tulis panjang. Karena kalau ditulis pakai ini kan ribet tulisannya. Coba kofahu. Jadi gak simpel seperti itu. Iya, domir ini kembali ke koiman ya Ustadz atau ke nama Yang mana Bu? yang hu-nya kofa. Oh, Coba. orang Bu, orang mutawaddi Bu, orang naim, orang yang tidur. Kan atas tengkuknya. Tengkuknya siapa? Ya orang yang tidur yang punya tengkuk itu. Iya, nama. Nggak tahu kalau mau diartikan tidur ke tengkuknya orang-orang lain. Eh, enggak, kalau diartikan ke orang lain kan ribet nanti. Tidur ke tengkuknya orang lain kayak apalah caranya? Dijadikan bantal itu tengkuknya orang. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Berarti berapa ini? Insya Allah kalau dua-dua ini cepat Bu ya Pak ya untuk menyelesaikan ini. Nggak ada lagi yang coba baca? Ayo, mana Pak Surya semuanya? Pak Jaka mau baca kah Pak? Ayo Pak. Halo.
Baik, karena sinyal mungkin nggak ada yang jawab, Pak Asmi. Tat, kalau kofa bisa ditasrif, Tat. Yang enggak lah, Mas Oni. Berarti Masa itu Sim Jamid namanya. jembet ya, Tat, ya. Iya. Nanti saya beringkaskan tasrif. Sebenarnya kalau yang punya slide itu sudah ada ringkasannya untuk tasrifannya itu ya. Yang buku tajwid sudah gak Yai? Hah? Yang buku tajwid? Sudah itu. Ayo, mau pesan Kak? Ya Kiai. Itu biar nyanyi-nyanyi Kak. Nggih, nggih. Di Shopee ya. Iyalah, nanti gampang aja Pak. Nggih. Nanti bisa pilihannya banyak di Nggih. TikTok, bisa di koran juga ada. Pak Rozak, terima kasih Pak Rozak ini nonton. Ini belum mulai kelas lanjutan itu. Lanjut Pak, kita tutup ya. Kita tutup Pak semuanya. Nggih. Untuk sorob insya Allah nanti Pak. Kalau sorob itu saya coba asarfut tadribi, lanjutan dari nahu kemarin itu. Dan di situ saya coba convertkan. Mudah-mudahan cepat terbit dan itu sudah selesai. Itu cuma 100 soal saja. 100 soal ya tentang sama dengan formatnya nahwu tadribi itu, cuma gak ada dalil, kayaknya gak ada dalil. Terus kemudian yang ditekankan adalah ternyata semua saya coba gini loh Pak, misalnya kapan mengikuti wazan fa'alah, kapan mengikuti wazan fa'ilah, itu ada kaidahnya semua Pak Bu. Ya, tapi itu kan cuma secara ilmu Bu. Untuk secara kebiasaan itu ya tetap khoroja. Sampean tahu kenapa dibaca khoroja? Ya karena di kamus khoroja seperti itu, fa'alah bukan khorijah. Jadi itu memang yang lebih praktis seperti itu. Tapi kalau mau tahu alasannya, nanti ada ternyata kapan mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, seperti itu. Dan yang penting itu juga tasrifannya saya coba convert juga. Jadi untuk bisa mentasrif iuma, maka ya harus bisa mentasrif azka, yuski misalnya, atau apa ya. Auma, yumi, yumaan. Oke. Oke Pak semuanya, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita semua. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisirri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Atuh. Pak.